没有彩排，但却意外可爱。晚风吹过来，雾气散开。 Saya Ibu Lastrina Limbong, Prodi PPKN, kelas sore, mahasiswa dari Universitas Dharma Agung Medan, NPM 211111033. Saat ini saya akan membawakan materi makna dari demokrasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Desain dan Teknologi Pembelajaran yang diampuh oleh Ibu dosen Jelita Panjaitan, SPD MPD. Baiklah, saat ini kita akan mempelajari apa itu pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokrasia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi artinya kekuasaan rakyat yang mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Apa itu pengertian demokrasi menurut para ahli? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello, demokrasi merupakan termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum demi melindungi hak seluruh warga negara. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi? Yaitu 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan di dalam Pancasila. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila? Yaitu 1. Kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ikut penerapan demokrasi Pancasila. 1. Melalui pemilihan umum. Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. 2. Sistem ketatanegaraan. Pemerintahan dijadikan berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Partai politik. Partai politik diharapkan mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatan berpolitik mereka. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Selanjutnya kita akan mempelajari perilaku-perilaku apa saja yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yaitu 1. Bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam berorganisasi selalu harus mengedepankan musyawarah dalam pengambilan suatu keputusan. Ketiga, selalu menghargai pendapat yang berbeda. 4. Saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Pentingnya kehidupan, demikianlah pentingnya kehidupan demokrasi Pancasila. Terciptanya kehidupan bersama yang nyaman karena masalah
masalah yang dihadapi dimusyawarahkan bersama. Keputusan-keputusan yang diambil melalui pembicaraan bersama. Kemungkinan terjadinya konflik pun antar warga masyarakat bisa dapat ditekan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.